Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para penonton? Udah pernah lihat Bang dimanapun kalian berada? Pastikan dulu kalian nontonnya di mana biar gak blunder. Oke lah, pada kali ini Sakayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang cukup menegangkan berjudul Daddy's Head 2024 atau bahasa Indonesianya yaitu Pala Bapak tahun 2024. Bercerita tentang kengerian sebuah keluarga pasca kematian si ayah yang harus mengalami kerusakan di wajahnya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda bernama Laura yang datang bersama anak tirinya yang bernama Ishak ke rumah sakit, di mana Ishak sedang menjenguk ayahnya yang bernama James yang saat ini kritis dengan mengalami kerusakan parah di wajahnya akibat mengalami kecelakaan saat Sun Morian mencium pohon jengkol. Sambil menahan tangis, Laura meminta Ishak untuk berpamitan pada si ayah. Terlebih Pak Dokter telah mengatakan kalimat pamungkas yaitu kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sesampainya di rumah mewah di tengah hutan, Ishak yang kini menjadi yatim piatu langsung mengurung diri di dalam kamar. Singkat waktu, malam pun poek, Laura yang kesepian terlihat memutar video momen kebersamaan keluarganya, di mana ketika itu James si duda kaya terlihat memberinya hadiah acuh untuk dipelihara. Hingga ketika Laura dinikahi James, ia yang kini menjadi ibu tiri tetap menyayangi Ishak seperti anak kandungnya sendiri. It's beautiful. Yeah. Di keesokan harinya, Laura pun kedatangan dua notaris kepercayaan James yang ingin membicarakan tentang wasiat yang James tulis, di mana James ingin dimakamkan di halaman belakang rumahnya, tepat di samping makam istri pertamanya yaitu Munaroh. Di tengah perbincangan, kesedihan Laura sedikit sirna saat dua notaris ini akan mewariskan seluruh kekayaan dan aset James pada dirinya hingga Ishak berusia 18 tahun. Namun jika Laura tidak sanggup merawat Ishak, ia bisa mengambil seperempat harta James dan menitipkan Ishak di panti asuhan saja. Mendengar hal itu, Laura yang tidak ingin mengecewakan mendiang suaminya memilih untuk mengurus Ishak saja. Di siang harinya, Laura kedatangan Robert yang merupakan sahabat dekat suaminya. Robert pun turut prihatin dengan keadaan James yang tingkat keselamatannya hanya 10% saja akibat mengalami luka parah di wajahnya. Namun Laura hanya bisa pasrah pada nasib jika memang takdir harus menjadikan dirinya sebagai japir. Kemudian setelah sedikit basa-basi, Robert langsung menghampiri Ishak yang sedang asyik bermain jimbot di pinggir empang. Sambil berusaha menguatkannya, Robert berkata jika dirinya akan berusaha menjadi sosok ayah pengganti jika Ishak mau. Terlebih James sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Lantas sebelum pulang, Robert berusaha menyemangati Laura yang kini harus menjadi single parent bagi anak tirinya. Di malam harinya, meski tidak kuasa, Laura pun memberitahukan kabar kematian James pada Ishak. Lantas sambil menahan tangis, Laura berharap Ishak bisa menerima takdir. Ia pun menambahkan agar Ishak tidak seperti ayahnya yang sering Sun Morian tapi gayanya seperti pembalap. Di keesokan harinya, Laura yang baru bangun dari kobam langsung panik saat melihat situasi luar yang berasap. My God, bagaikan wedus gembel. Laura yang panik langsung berlari dan meminta Ishak untuk masuk. Di tengah kepanikan, Laura langsung menelpon damkar dan melaporkan kejadian tersebut.
Hingga di malam harinya, para petugas berkata jika meski asapnya begitu tebal, namun kami tidak bisa menemukan sedikit pun titik api. Mendengar hal itu, sontak membuat Laura heran sejadi-jadinya. Kira-kira dari manakah asap itu berasal? Di malam berikutnya, keanehan kembali Laura alami saat ia melihat lampu strobo yang menyilaukan menyorot ke arah rumahnya, seperti pemilik Pajero dan Fortuner si paling penguasa jalanan. Rupanya semua itu hanyalah mimpi dari trauma kehilangan suaminya. Di keesokan harinya, akhirnya upacara pemakaman pun dilakukan, di mana James dimakamkan di halaman rumah yang dikelilingi oleh tanaman hias. Namun seusai pemakaman, Ishak pun curiga saat melihat kedekatan ibu tirinya dengan Robert. Jelas saja ia pun tidak sudi jikalau ada dua orang lain hidup di dalam rumahnya. Hingga saat malam tiba, sambil menikmati segelas awok-awok, Laura yang oleng berusaha mengusir kesepian dengan memutar musik DJ dengan volume mentok. Singkat waktu, Ishak pun heran dengan kelakuan Laura padahal hari sudah mau subuh. Sontak mereka pun panik saat melihat sosok hitam seperti onom di kolong meja. Di tengah kepanikan, Laura pun khawatir pada acunya yang malah mengejar makhluk itu. Hingga saat mendengar kaca pecah, mereka pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Ternyata makhluk itu sudah kabur, di mana si Acu berhasil menggigitnya sampai berdarah. Kira-kira makhluk apakah itu? Apakah memang benar onom? Sesaat kemudian, Ishak yang ketakutan meminta izin untuk tidur di kamar Laura. Meski rada tengsin, namun untungnya Ishak masih anak-anak. Namun saat malam semakin larut, Ishak yang ketakutan terlihat mendekati Laura dan langsung bobo nenen dengan nyaman. Sementara itu, di tengah suasana hutan yang sepi, sosok hitam dengan wajah aneh terlihat memanggil-manggil nama Ishak. Sangat sus, mereka pun tengsin saat sadar sedang berpelukan. Singkat cerita, Ishak terlihat bete saat Laura kembali mengundang Robert untuk makan malam bersama. Terlebih ia merasa ada udang di balik cangcut. My God, di malam berikutnya, si makhluk yang kembali berhasil meniru wajah dan suara James. Lantas si makhluk berkata jika ia akan menunggu kedatangan Ishak di hutan. Di keesokan harinya, Ishak yang penasaran bergegas pergi menuju hutan.
Sontak ia pun seakan tak percaya saat melihat wajah ayahnya di dalam ruyuk yang gelap. Untung saja hal yang mengerikan tidak terjadi berkat kesigapan si Acu yang berhasil mengusir makhluk itu. Singkat waktu, Laura pun mendatangkan bukolog untuk mengetahui kejiwaan Ishak saat ini. Lantas Ishak mengungkapkan jika ia melihat sosok yang mirip seperti ayahnya berusaha mengajaknya ke suatu tempat di tengah hutan. Tak ingin langsung menentang, bukolog yang ingin tahu apa yang Ishak lihat meminta Laura untuk mengambil buku agar Ishak bisa menggambarkan apa yang ia lihat. Namun kita masih belum diperlihatkan nih hasil gambar Ishak. Sesaat sebelum pulang, bukolog menganggap jika apa yang Ishak lihat hanyalah imajinasi dari trauma yang ia alami. Terlebih saat ini, Ishak sangat membutuhkan perhatian lebih setelah kehilangan ayahnya. Laura, he's a well-educated boy with no... My advice would be to not shut him down. Mengerikan sekali, Ishak yang jago ngegambar seperti ayahnya berhasil menggambarkan makhluk yang terlihat seperti Smegol di film Lord of the Rings. Selang beberapa saat melihat Ishak yang termenung menatap ke arah hutan, Laura yang menuruti saran bukolog langsung mengajak Ishak untuk mengeceknya bersama-sama. Di tengah hutan, sontak Laura pun heran saat menemukan pondok dengan bentuk yang aneh. Di saat itu pula, Ishak pun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ayahnya. Akan tetapi, Laura yang merasakan firasat buruk berusaha mencegahnya. Dad. Meski sempat terkena gaplokan, namun akhirnya Laura berhasil menarik Ishak pergi. Hingga di malam harinya, Laura yang jontor langsung menelepon Robert untuk menemaninya malam ini. Saat Robert datang, Laura pun merasa sedikit tenang. Lantas ia pun menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Mendengar hal itu, Robert pun mengerti, namun ia hanya bisa menguatkan Laura. Don't say that. Waduh, apakah malam ini akan terjadi perhelatan gabrut? Namun untungnya, Laura yang masih dalam masa idah langsung sadar dan segera pergi ke kamar. Di saat itu pula, Robert pun hanya bisa menelan ludah. Sesaat kemudian, Laura berusaha memasang CCTV tersembunyi di kamar Ishak untuk membuktikan setiap perkataannya. Sementara itu, Robert pun panik saat melihat si Acu ngabret ke dalam hutan. Rupanya, si Acu yang menyadari si makhluk mengancam keselamatan majikannya terlihat akan melakukan perlawanan. Oh, ternyata makhluk ini adalah skinwalker yang bisa berubah bentuk menyerupai apa saja. Apakah si Acu baik-baik saja? Di keesokan harinya, Laura meminta bantuan Robert untuk mencari keberadaan Acunya. Hingga sesaat kemudian, Laura pun heran saat melihat pisau dapurnya hilang satu, serta dengan Ishak yang tiba-tiba hilang di kamarnya. Sontak Laura pun syok parah saat mendapati Acu piaraannya tewas dengan sangat mengenaskan.
Laura yang akan menguburkan si Acu langsung syok saat melihat taman di makam suaminya telah hancur berantakan, bak diacak-acak Bagong. Di malam harinya, Ishak yang sedang asik bermain game pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh dari lubang ventilasi. Lagi-lagi, Skinwalker ini menirukan wajah si ayah. Ia pun menghasut Ishak untuk tidak mempercayai Laura dan Robert. Terlebih menurutnya, mereka memiliki niat jahat untuk merebut seluruh harta kekayaan miliknya. Di saat itu pula, Laura yang sedang mengecek CCTV pun panik saat melihat Ishak yang berteriak ke arah ventilasi. My God! Sontak Laura pun syok saat apa yang Ishak katakan itu terbukti. Namun saat mereka mengeceknya, sosok itu telah menghilang secepat menghilangnya sang mantan. Sesaat kemudian, Laura berusaha meyakinkan mereka jika apa yang dikatakan Ishak itu benar, di mana ia melihatnya secara langsung lewat CCTV. Lantas dengan emosi yang meledak-ledak, Laura yang ketakutan sudah tidak sudi lagi tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Robert dan Bukolog malah tidak mempercayainya dan menganggap Laura sedang mabok saja. Mereka pun meminta Laura yang tantrum untuk tenang. Di tengah ketantruman yang semakin menjadi, Robert berusaha menenangkan Laura. Namun Laura yang mabok parah tiba-tiba ingin melampiaskan kekesalannya dengan gabrutan. Melihat udang di balik cangcut kini terbukti, Ishak yang kecewa langsung pergi mencari keberadaan ayahnya di hutan. Setibanya di sarang si makhluk, Ishak langsung mengungkapkan kekesalannya, di mana Laura dan Robert memang terbukti mempunyai hubungan. Namun tanpa Ishak sadari, jika sebenarnya Laura sedang mabok parah dan untungnya Robert pun tidak ingin melakukannya tanpa rasa cinta. Kembali ke hutan, si makhluk yang menyamar pun memanfaatkan situasi untuk menghasut Ishak dan memintanya untuk membawa Robert dan Laura ke tempat ini untuk diberi pelajaran. Lantas setelah berhasil menghasut Ishak, si makhluk meminta Ishak untuk masuk. I want you to see the truth. Hingga di keesokan harinya, Ishak yang akan melancarkan aksinya terlihat mengajak Robert ngapruk ke sarang si makhluk. Hingga di malam harinya, mereka pun sampai di sarang si makhluk. Di saat itu pula, Robert pun heran dengan Ishak yang menganggap jika James masih hidup dan tinggal di dalam sini. Robert pun meminta Ishak untuk dewasa dan menerima kenyataan. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba saja Robert heran saat mendengar sesuatu dari dalam pondok. Di keesokan harinya, Laura terlihat panik dan langsung mendatangi rumah sakit tempat Robert dirawat. Namun saat akan menjenguk, Laura pun dicegah seorang perawat, terlebih kini kondisi Robert sedang kritis, bak dikeroyok para pesilat. Sepulangnya ke rumah, Laura yang heran langsung menanyakan apa yang telah Robert alami pada Ishak. Lantas Ishak berusaha menutupinya dengan berkata jika Robert terjatuh saat pulang dari hutan. Muak terus disudutkan, Ishak pun membeberkan semua yang telah ia lihat, di mana Laura begitu watadosnya akan berzina di dalam rumah si ayah. Mendengar hal itu, Laura pun hanya bisa menyesali tindakan bodoh yang ia lakukan. Singkat waktu di tengah malam, si makhluk kembali masuk ke kamar Ishak dan terlihat menemani Ishak tidur. Di saat itu pula, Laura yang merasakan firasat buruk berniat mengecek keadaan Ishak.
my god. Sontak Laura pun syok parah saat melihat Ishak dikloni si makhluk. Dan kini Ishak pun melihat secara jelas jika sosok itu bukanlah ayahnya. Sementara itu di tengah rasa puyeng, Laura yang khawatir berusaha bangkit untuk melindungi Ishak. Untung saja dengan kekuatan mamah muda, Laura pun berhasil menyucuk-nyucuk si makhluk sampai kabur dan terluka parah. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Ishak yang sudah remaja terlihat menyambangi rumah masa kecilnya yang kini terbengkalai. Tak cuma itu, makam si ayah pun sudah mirip seperti kebun Haji Entur. Di tengah rasa penasaran, kini Ishak berencana untuk mengecek dan memastikan apakah si makhluk itu masih ada di sarangnya. Akhirnya Ishak pun menyadari jika si makhluk telah meniru wajah ayahnya dari foto yang hilang di ruang tengah. Mengerikan sekali bisa kita lihat tengkorak skinwalker ini berongga di bagian wajah, di mana hal itu menunjukkan jika makhluk ini bisa berubah menjadi apa saja. Lalu bagaimanakah nasib Laura? Mom? Everything okay? Ternyata kini Ishak dan Laura hidup damai di apartemen milik O'Jones Property. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Intinya, rumah mereka yang berada di tengah hutan harus mendapatkan suwe saat disambangi sosok skinwalker yang katanya datang dari luar angkasa. Dan itulah asal muasal asap aneh yang Laura lihat di pagi hari. Teror demi teror terus bermunculan, namun untungnya makhluk itu bisa dihabisi. Dan kini, Ishak dan Laura bisa hidup tenang bersama dan mungkin saja akan berlanjut di film yang berjudul My Stepmom. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Daddy's Head 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.